Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi apapun kita tetap belajar ya, termasuk kondisi sekarang yang virus corona masih ada di daerah kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Sri Astuti MPDSI, guru kimia yang tahun ini mengajar di kelas 10, mulai dari 10.1 sampai dengan 10.4. Dalam pembelajaran daring, semua materi bisa kalian akses di sumber manapun, mulai dari mencari Mbah Google, buku kimia tahun-tahun sebelumnya, atau bisa kalian beli di Gramedia. Di kelas 10 ini kalian baru mengenal pelajaran kimia. Sebenarnya di SMP sudah ada, hanya digabungkan pada pelajaran IPA. Pada materi pertama, belajar mengenai metode ilmu, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan, sesuai dengan KD 3.1 dan keterampilannya 4.1. Tapi tidak semua. Pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas mengenai ilmu kimia. Pada pertemuan kali ini, kita bahas mengenai ilmu kimia. Ilmu yang mempelajari komposisi dan sifat suatu benda serta perubahan dan pembentukan zat tersebut. Sedangkan benda, segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang. Seperti yang Ibu singgung tadi, di SMP sebenarnya kimia sudah kalian pelajari. Hanya saja kimia terintegrasi ke pelajaran IPA. Jadi sebenarnya kalian sudah mempelajarinya. Contohnya mempelajari apa itu unsur, campuran, perubahan kimia, perubahan fisika. Sehingga pada mempelajari ilmu kimia diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen. Bagaimana itu terjadi dan bagaimana komposisi dan struktur itu terjadi. Oleh karena pelajaran kimia mempelajari segala sesuatu yang disebutkan tadi, maka ilmu kimia sangat membantu dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu lain. Seperti sekarang, kalian kan sering menonton, memakai jam, memakai kendaraan. Dari mana sumber energinya dan bagaimana energi bekerja? Hal itulah yang melibatkan peristiwa antara ilmu kimia dengan ilmu fisika. Di PowerPoint ini terlihat ilmu kimia bisa keterkaitannya dengan biokimia, bisa dengan kimia nuklir, bisa dengan geokimia. Kalian bisa mencari literatur yang lain, contoh-contoh keterkaitan antara ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Peran kimia. Pertama, mendengar kata kimia mungkin muncul dalam pikiran kalian mengenai zat-zat berbahaya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia sangat berperan dalam pengembangan ilmu lainnya. Misalnya bisa kalian baca di PP atau PowerPoint kalian mengenai kesehatan dan kedokteran, energi dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, makanan dan pertanian. Kalau mengenai makanan apa saja yang banyak mengandung bahan kimia? Pasti kalian sudah mengenal. Ya, mie. Walaupun rasanya enak, tetapi memang ada bahan-bahan yang mengganggu kesehatan kalau dimakan secara berlebih. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga peran kimia yang membantu. Pagi ini ada yang membantu orang tuanya memasak. Apakah cabai yang kalian masak atau kalian giling itu cabenya panjang-panjang atau perlu dipotong? Iya, ternyata harus dipotong agar lebih mudah menggiling supaya cabenya halus. Itu juga termasuk dalam pelajaran ilmu kimia, tapi nanti pelajaran itu akan kalian dapat di tingkat selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Itulah pertemuan kita pada pertemuan pertama. Salam kenal dari Ibu. Kita guru masih di sekolah, kalian tetap di rumah tapi tetap belajar. Ada tugas, ini sama aja dengan PR walaupun kalian di rumah. Yang pertama adalah tugasnya yaitu kalian buat tugas mengenai keterkaitan ilmu kimia di bidang lainnya. Minimal 2 contoh. Kemudian nomor 2,
2 contoh peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lainnya juga. Itu juga 2 contoh. Kalian tulis di buku tugas, kemudian kalian fotokan dan kirim ke WA Ibu. Tapi nanti ada juga 2 tugas, tapi bukan tugas di rumah, itu sama aja dengan latihan. Kalian klik tanda tangannya di situ, kemudian kalau mau lihat video juga kalian klik yang tanda tangan yang di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun kita terpisah oleh jarak.